maka di situ langsung bisa di-plan kira-kira end goals-nya itu mau jadi apa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kita guys. Kali ini kita ngebahas soal pendidikan atau mungkin seputar akademi, prestasi dan sebagainya. Karena di podcast kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, gokil gitu kan, yang insya Allah akan menginspirasi kita semua dengan prestasinya, dengan rekam jejaknya gitu, dengan social movement-nya gitu. Wah, pokoknya kita akan banyak belajar bagaimana sih pemuda itu bisa menginspirasi gitu. Bagaimana sih pemuda itu bisa aktif gitu. Karena mungkin sekarang banyak banget ya tren-tren yang bukan kurang baik ya. Mungkin tren-tren pemuda-pemuda tuh, anak-anak muda tuh joget-joget doang misalkan. Nah, ini kita lebih banyak mungkin belajar anak muda yang aktifnya tuh aktif dengan sesuatu yang berdampak atau bermanfaat, yaitu Pak Hujan Ramaditya. Oke, langsung aja kita sapa. Assalamualaikum Jan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bang Andi gimana, sehat gak? Alhamdulillah sehat terus. Luar biasa. Luar biasa banget ya. Kayak semangat banget gitu hari ini. Semangat banget gitu, karena memang ini momentumnya anak muda yang berkarya. Iya. Jadi kita harus semangat gitu. Oke, mungkin sedikit bisa perkenalan dulu nih Jan ke netizen gitu kan, ke teman-teman gitu. Oke. Guys, nama gue Fauzan Ramaditya. Gue asalnya dari Bogor, lahir di Bogor dan tinggal di Bogor dan sekolah di Bogor, tapi sekarang lagi kuliah di Unpad. Itu kali ya. Mahasiswa di mana nih? Di Unpadnya apa nih? Jurusannya atau apa? Jurusannya ilmu politik FISIP Unpad. Nah, sekarang lagi aktif ngerjain skripsi dan juga bangun inkubator. Oke. Itu salah satu platform yang gua gagas. Platform pendidikan ya. Iya. Itu Pak Hujan ini adalah mahasiswa Unpad gitu yang sekarang lagi studi. Kita doain juga nih guys. Kita doain biar skripsinya cepat selesai gitu ya. Amin. Mungkin pas podcast ini tayang juga kita berdoa untuk bisa selesai gitu. Nah, tadi kita menyinggung soal bagaimana Ojan ini mahasiswa di Unpad. Nah, boleh diceritain nih Jan gitu ya, kenapa sih lu bisa masuk Unpad dulu nih mungkin nih, kenapa lu memilih Unpad gitu ya, masuk PTN-nya di Unpad. Apalagi kan Unpad ini ya secara mungkin top 10 PTN lah gitu ya, mungkin lu bisa nyeritain nih Jan gitu, kenapa akhirnya lu memilih Unpad dan bisa masuk Unpad. Kenapa bisa masuk Unpad? Karena bisa. Semua orang berhak dan bisa untuk masuk Unpad. Unpad sangat equal dan Unpad sangat terbuka bagi orang-orang yang masuk Unpad. Tinggal pada akhirnya kalau ditanya kenapa, itu karena usaha. Pada orang akan bertanya usahanya seperti apa mungkin ya untuk masuk Unpad, karena semua itu butuh preparation. Nah, untuk masuk Unpad sendiri prepare-nya semenjak SMA kelas 1. Kelas 10 ya berarti ya Bang ya? Kelas 10 emang udah ngincer PTN dan ngincer SNMPTN, karena gue tipe orang yang emang nggak mau tes lagi semenjak lulus SMA, karena gue agak mager gitu kalau harus ngulang lagi mata pelajaran, terus juga harus belajar lagi yang banyak, itu gue agak males. Jadi dari awal tuh dari kelas 10 memang udah dipersiapkan untuk bagaimana belajar dengan optimal, terus juga mengoptimalkan nilai rapot supaya stabil dan juga di atas rata-rata. Jadi memang sudah dipersiapkan. Nah, selain itu juga persiapannya selain mengoptimalkan nilai, juga kegiatan-kegiatan eksternal seperti lomba-lomba. Waktu itu lombanya ada duta generasi berencana, terus juga ada lomba saham dan lain-lain. Itu aku lakukan untuk membuat portofolio untuk masuk ke Unpad. Dan alhamdulillahnya qadarullah bisa masuk Unpad lewat SNMPTN. Alhamdulillah. Berarti memang udah dipersiapkan ya. Iya, betul. Ini buat teman-teman juga sekarang yang mungkin masih sekolah nih gitu, jadi bisa dipersiapkan dari sekarang gitu untuk terlibat tadi ikut prestasi juga ya secara akademik gitu. Nah, kemudian sampai akhirnya masuk Unpad gitu, apa sih yang pertama dilakukan gitu pas ketika mungkin masuk Unpad gitu di semester 1 gitu kan, apalagi kan di dunia pendidikan yang baru gitu. Betul. Jadi apa yang dilakukan ketika diterima mendapatkan notifikasi bahwa aku nih atau gue diterima di Unpad adalah gue riset Unpad itu seperti apa. Mulai dari pertama nanya ke kakak tingkat yang berkuliah di Unpad, gimana sih lingkungan di Unpad gitu Bang. Karena selain kita mempelajari apa saja mata kuliah yang dipelajari, kita juga harus tahu bagaimana lingkungannya. Apalagi gue masuknya di FISIP, jadi perlu tahu lingkungan FISIP seperti apa. Dan kebetulan qadarullah ada kakak tingkat yang memang berkuliah di FISIP Unpad. Jadi ada source yang bisa digali di situ.
Nah, itu yang pertama adalah menemukan atau mencari tahu tentang lingkungannya, identifying the environment. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sesuaikan, karena aku tuh gue tuh minatnya di debat, terus juga suka bahasa Inggris. Jadi gue riset terkait UKM atau unit kegiatan mahasiswa apa saja yang bisa menopang atau mensubsidi atau memberikan impact untuk pengembangan minat gue. Nah, akhirnya gue ketemu namanya ESU atau English Speaking Union. Jadi di masa awal perkuliahan gue pilih English Speaking Union untuk self development gue, untuk unit kegiatan mahasiswanya. Gitu. Nah, ESU ini berfokus pada English Debate dan juga MUN, Model United Nations Preparation, untuk lomba-lomba simulasi sidang predik PBB waktu itu. Nah, itu pas maba, dan juga setelah, kalau nggak salah semester 2 itu DKM udah mulai dibuka pendaftarannya, karena gue mau balancing antara kehidupan akademik gue dan juga kehidupan ketenangan batin ya, dan lingkungan yang safe, lingkungan yang suportif gitu. Akhirnya gue memilih untuk masuk ke Dewan Keamanan atau Kesejahteraan ya, Musola, DKM Visi Unpad. Gitu. Itu untuk kehidupan mabanya. Oke, jadi berarti ini penting juga ya, tadi gue garis bawahi, berarti lu udah riset nih maunya lu tuh waktu di kampus itu kemana gitu. Betul. Kemudian lu memilih English gitu ya, English ESU tadi ya, Speaking Union gitu. Berarti memang udah sebelumnya di SMA gitu emang udah ada basic untuk lu kesana. Nah, ini bisa digaris bawahi teman-teman semua gitu, karena di dunia kampus ini kan kita harus dituntut aktif gitu ya, minimal ya social change ya, sosial perubahan gitu ya. Jadi lu memilih untuk aktif di English tuh. Apa aja sih yang udah lu lakuin itu di ESU itu gitu? Oke, kalau di ESU sendiri tadi seperti gue bilang ya Bang, kalau fokusnya itu ke peningkatan debat bahasa Inggris dan juga MUN, Model United Nations Simulation. Jadi yang sudah dilakukan itu lomba-lomba debat. Kebetulan kalau misalnya bicara soal prestasi, waktu itu gue juara 1 MTQM English Debate. Wih, gitu. Tingkat 4 nih ya? Tingkat 4. Terus juga ada lomba debat di fakultas gue ikut dan gue juara 2. Itu mungkin untuk achievementnya ya, untuk outputnya dari lomba-lomba debat itu. Terus juga gue pernah ikut MUN, Model United Nations. Nah, itu tim yang nyelenggarain waktu itu ALSA UB. Brawijaya ya? Iya. Dimana kalau misalnya kita bicara soal Model United Nations, kita bicara soal bagaimana kita berdiplomasi mewakili suatu negara. Misalnya kita dapat Indonesia, bagaimana mewakili Indonesia pada isu-isu memang yang diselenggarakan oleh panitia. Gitu. Entah itu isu HAM, entah isu politik, entah isu kemanusiaan dan lain-lain. Dan selain berdiplomasi, kita juga drafting, teman-teman. Jadi kalau cuman ngomong doang enggak, tapi juga kita ada drafting untuk resolutionnya. Apa sih output kebijakannya ketika gua mewakili suatu negara gitu. Setelah berdiplomasi, kita menentukan arah kebijakan, kita berkoalisi di dalamnya negara-negara yang memang satu arah dengan kebijakan negara kita gitu. Nah, seperti itu. Akhirnya baru nanti kita menyuarakan kembali di UN Forum yang simulation ya. Itu sih untuk output dari English Speaking Union yang gua rasakan. Berarti lu ikut itu berapa lama, Jan? Itu sekitar 1 tahun setengah kalau nggak salah. Sampai semester 3 berarti ya, semester 3, 4 setelah lu kemarin ikut di DKM Visip nih, paralel juga nggak? DKM Visip itu semester 2. Semester 2. Berarti emang 1,5. Nah, lanjut dari ESU ini, lu kemana nih Jan selama masa kampus nih? Selama masa kampus dari ESU, gue lanjut di DKM Visip. Di pengurus DKM Visip. Dari pengurus. Terus juga tim program di DKM Visip, leading DKM Visip, dan menyelenggarakan atau mengakselerasi acara-acara yang memang berkaitan dengan acara Islami. Bahkan nilai-nilai Islam di fakultas tercinta. Gokil. Berarti emang secara memang project sosialnya banyaknya di situ gitu. Apa aja nih Jan yang lu dulu di DKM Visip lu bikin project apa nih yang paling mungkin besarnya gitu ya? Oke. Secara kalau terkait project-project, karena waktu itu gue di DKM Visip online ya, karena COVID, jadi harus kuliah online dan nggak ada kegiatan-kegiatan offline-nya. Jadi lebih ke arah bagaimana kita provide seminar, yang seminarnya itu nggak cuma bagaimana kita membahas soal yaumi aja, tapi bagaimana DKM Visip juga bisa loh ternyata include di isu-isu yang berkaitan dengan lingkungan. Misalkan waktu itu kita bekerja sama dengan lembaga yang dia tuh fokus di bidang lingkungan
untuk pada akhirnya kita menyelenggarakan seminar untuk orang-orang secara online tentang isu-isu lingkungan gitu. Terus juga kita ada studi banding, kita belajar dari fakultas-fakultas lain juga secara online gitu, tentang kampanye secara online dan lain sebagainya sih berkaitan dengan online method. Berarti banyak banget ya yang lu garap secara project gitu. Ini juga buat teman-teman nih, ini kan mungkin istilahnya kalau DKM FISIP ini kalau di SMA atau teman-teman pelajar tuh rohis ya. Rohis gitu. tingkat fakultas. Tingkat fakultas gitu kan. Kalau di kampus itu memang ada tingkat jurusan, gitu, ada tingkat fakultas gitu kan, ada tingkat univ gitu ya. Jadi memang ini tingkatnya fakultas dan memang kalau di tingkat kalau di kampus itu gitu kegiatan rohis ini memang nggak cuma ngaji doang loh ya Jan ya gitu. Tadi kayak Fauzan juga disebutin ada studi banding gitu ya, ada bikin garapan-garapan kayak webinar dan sebagainya. Jadi memang cakupannya luas banget kalau berbicara konteks kampus gitu ya. Nah lanjut setelah itu lo kemana lagi nih Jan gitu semasa kampus gitu? Nah setelah itu ya, setelah dari DKM FISIP, gue lanjut untuk ikut kegiatan-kegiatan di luar kampus. Nah, gue ikut pendaftaran waktu itu semester 7, gue ikut Bakti Nusa, namanya beasiswa Bakti Nusa. Beasiswa Bakti Nusa ini adalah beasiswa yang dia itu base-nya kepemimpinan. Iya, jadi nge-provide segala hal tentang kepemimpinan, bagaimana memimpin yang baik, terus juga kita di-provide untuk develop project dan lain-lain. Terus selain juga Bakti Nusa, gue juga ikut namanya Duta Baca. Duta Baca ini ya seperti title-nya adalah Duta Baca ya. Kita sebagai ambasador atau representasi baca di Kabupaten Bogor waktu itu. Dan alhamdulillah juara 1, kemudian membawa project di inkubator gitu. Nah setelah di Kabupaten Bogor, gue mewakili Kabupaten Bogor di tingkat provinsi. Dan qadarullah waktu itu dapat penghargaan Duta Baca terinspiratif. Terinspiratif. Luar biasa. Nah ini tadi ya jejaknya dari kemudian organisasi kampus gitu kan. Terus kemudian lu ngambil beasiswa. Tapi sebelum gua ke inkubator yang mungkin tadi lebih dikulik lagi nih. Tadi mungkin barangkali teman-teman nih di kampus ini gitu kan. Gimana sih kemudian bisa dapat beasiswa itu gitu ya. Ini biar teman-teman juga pemuda-pemuda itu yang mungkin ada minat ke situ bisa lu sedikit inspirasi nih gimana sih caranya gitu. Itu penting juga ya, teman-teman tahu bahwa daftar beasiswa itu perlu portofolio juga. Betul. Untuk meyakinkan bahwa kita layak sebagai penerima beasiswa tersebut. Jadi caranya adalah membangun portofolio di awal. Ketika portofolio teman-teman baik, misalkan ada track record organisasi, jadi ketua organisasi apa, misalkan BEM atau ketua DKMK atau ketua organisasi apapun itu menjadi portofolio. Lalu juga ada peningkatan prestasi, kayak misalkan gua ikut lomba gitu-gitu, itu termasuk juga pembangunan portofolio gua. Berarti semasa di kampus lu banyak banget ikut lomba Jan? Bisa dibilang iya, tapi nggak sebanyak itu juga sih. Kurang lebih ada berapa? Sekitar berapa bisa disebut? Bisa dilihat di LinkedIn. Di LinkedIn ya? Berarti saking banyaknya guys? Enggak sih. Sebenarnya biasa aja, cuman yang sesuai minat aja sebetulnya. Betul. Ya. Menyesuaikan. Lanjut. Terus juga kalau tadi kan bahas tentang beasiswa ya. Selain di beasiswa di Bakti Nusa juga di Duta Baca, gue juga ikut exchange program. Ada namanya NUS Summer Program in Entrepreneurship. Itu yang di Singapura itu ya? Di Singapura. Gokil nih. Terus juga kemarin, tahun 2022 di semester 5 atau 6 berarti ya, itu diajakin jadi bukan panitia juga sebenarnya. Jadi ikutan mendampingi peserta Global Quranic Student untuk pergi ke Turki. Kayak exchange to Turki lah. Untuk belajar ini ya di Turki gitu. Betul, tanda petik gitu ya. Eksplorasi Turki dan lain-lain. Terus juga ini luput untuk disebutkan ke teman-teman adalah membangun konten, membuat konten di TikTok. Iya. Aktif juga. Karena guys, Fauzan ini seorang influencer di TikTok, dan bisa di follow. TikToknya apa aja? Boleh. Bisa dipromosikan. Fauzan Ramaditya ketik aja. Atau Fauzan NRD. Nanti bisa di ini yang teman-teman suka info-info soal kampus gitu ya, soal apa itu bisa dilihat di TikToknya gitu. Karena sering berbagi tips. Nah di situ kemudian itu jadi rekam jejak lo ya untuk dapat prestasi atau mungkin beasiswa di Bakti Nusa gitu. Karena lumayan banget teman-teman semua di Bakti Nusa itu ya selain dapat program pembinaan secara project gitu ya, ketemu juga berjejaring dengan senior yang luar biasa gitu kan,
teman-teman juga dapat benefit uang saku dan sebagainya gitu. Tapi pada intinya memang itu membantu banget untuk kita berjejaring membangun ini juga buat teman-teman semua, karena anak muda semua yang nanti bakal yang nonton kita gitu ya. Kemudian di sini penting banget untuk kita itu aktif ya Jen ya. Betul. Itu ngebantu banget. Nah, baru kemudian dari situ lu terkenal nih namanya Project Incubator. Nah, ini yang bakal mungkin kita bahas juga nih gitu. Jadi Pak Ujan ini memang bikin yang namanya tadi ya udah dari Duta Baca, ada Incubator. Nah, mungkin bisa dijelasin juga nih Jan ke teman-teman Incubator ini apa? Oke. Mungkin pertama-tama dari motivasi membangun Incubator. Jadi waktu itu gue ikut Duta Baca kan, Duta Baca Kabupaten Bogor, dan membawa Incubator. Dan Incubator ini berawal dari keresahan gue terkait literasi. Gue mencoba untuk memikirkannya terkait diri gue. Gue mencoba mengkomparasi ketika gue sekolah dan lain-lain. Nah ternyata perlu banget untuk anak muda itu selain memenuhi kapasitas dirinya, terus belajar lebih baik, terus gaining experience, tapi juga bisa contribute back to society. Kita selain kita kapasitasnya oke, kita juga jangan berhenti di diri kita. Kita harus punya awareness untuk menyebarkan sesuatu yang baik, yang minimal untuk lingkungan sekitar. Dan gue melihat salah satu bukan problematik ya, suatu problem yang emang ini problem mendasar untuk orang-orang tuh develop, yaitu literasi. Dimana ya kalau misalnya kita search di Google mungkin indeks literasi kita masih kurang. Indeks literasi kita masih kalah dengan negara-negara lain, negara-negara bahkan negara tetangga itu masih kurang. Dari hal tersebut kepikiran bahwa harusnya sih gue bisa ya untuk develop sesuatu yang memang bermanfaat untuk orang lain, minimal untuk lingkungan sekitar gue. Gitu. Nah akhirnya terpikir gimana ya kalau target market gue, karena gue dekat dengan Gen Z, ya gue Gen Z ya. Kita generasi Z. Generasi Z. Dan Gen Z itu biasanya suka eksplorasi, terus juga suka berpendapat dan lain-lain. Di situ gue menemukan opportunity bahwa kayaknya Gen Z ini butuh literasi yang multidimensional, literasi yang udah stepping up. Kalau misalkan gue waktu itu pernah nonton salah satu kelasnya dari Kemendikbud bahwa tingkat tertinggi dari literasi adalah berkarya atau dia udah bisa untuk develop sesuatu. Kayak misalkan musisi, dia bisa bikin lagu, dia tampil di mana-mana, terus juga penulis, bikin buku dan lain-lain, itu udah sampai literasi tingkat tinggi gitu. Nah, gue melihat bahwa karena target market gue adalah anak SMA, terus juga teman-teman di sekitar gue, terus juga anak-anak kuliah, maba gitu-gitu, gimana caranya gue develop salah satu skill yang sangat penting untuk dimiliki oleh kita, yaitu critical thinking. Untuk mencapai ke arah literasi yang tingkat atas tadi, yaitu bisa berkarya. Nah, makanya Incubator ini menjadi sebuah wadah, tujuannya menjadi sebuah wadah untuk develop anak-anak yang tadinya di Kabupaten Bogor pada awalnya target marketnya di Kabupaten Bogor, anak-anak yang SMA, anak-anak kuliah, untuk mereka bisa berada di tahap critical thinking yang bagus, terus juga pada akhirnya bisa berimpact ke mereka untuk berkarya, untuk mereka accelerate apapun kemampuan yang mereka miliki. Karena kan kita different ya. Bicara soal literasi bukan hanya bicara soal membaca, menulis, berhitung, tapi bicara soal bagaimana kita meningkatkan kapasitas diri kita untuk menjadi seseorang yang pada akhirnya bisa berdampak juga untuk orang lain. Jadi kalau jargon literasi bukan jargon literasi ya namanya. Misi dari Incubator ini sendiri adalah improving community through literasi. Jadi kita mau improve komunitas-komunitas atau enggak orang-orang atau masyarakat community itu untuk dari literasi. Jadi berawal dari literasi. Itu kalau misalnya di Islam kan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi dari baca aja tuh udah kelihatan bahwa literasi itu sepenting itu untuk kita develop. Berarti arahnya ini Incubator ini arahnya ketika orang ada di lingkaran itu diarahkan untuk minimal sesuatu bikin apa deh gitu ya. Kayak misalkan salah satu program Incubator adalah kelas bisnis plan. Berarti kan skill yang mau kita improve adalah bagaimana membangun planning bisnis, kayak teaching gitu ya. Terus juga membuat modelingnya gitu, bisnis model, terus dan lain sebagainya. Terus juga kita mengadakan kelas-kelas debat. Di situ kan betul-betul kita artinya
kita meng-highlight bahwa Red Kubator ini ingin meningkatkan kualitas critical thinking mahasiswa dan juga anak-anak SMA. Betul. Gitu, dari lewat debat. Karena kan di debat kita beradu argumentasi, menyusun argumentasi, mengolah data-data. Ada strukturnya lah Iya, ya. betul. Dan disampaikan dengan struktural. Gitu. Jadi kita pengen nih anak-anak muda tuh ya itu orang-orang yang mereka bisa berpendapat, mereka bisa berpikir secara berekspresi, struktural, berekspresi sesuai dengan minat mereka gitu. Jadi nggak takut lagi beropini. Oke. Gitu sih. Termasuk mungkin jadi content creator gitu ya. Betul. Karena memang misalkan kita menjadi content creator pun sekarang kan familiar juga konten-konten yang bikin ini ya, bikin storytelling gitu ya, dan itu ada struktur penulisannya gitu, dan itu Red Kubator memfasilitasi itu gitu ya. Maksudnya orang-orang yang kemudian mau belajar penulisan gitu kan, penulisan kreatif dan sebagainya. Kayak esai, kita provide itu, ada kelas esai juga. Oke, nah itu jadi dan ini menarik ya, maksudnya Gen Z ini memang sekarang senang banget sama wadah-wadah ini. Nah sejauh ini ketika Red Kubator itu gimana nih ngeliat antusiasme dan mungkin lu melihat di lingkungan Red Kubator ini bagaimana kemudian orang-orang di lapangan itu gimana sih dia gitu kan ketika memang udah dikasih wadah itu gitu. Ya, ini juga bicara keberhasilan strategi marketing kita Red Kubator kan. Karena kita menempatkan target market yaitu anak SMA dan anak kuliah. Kemarin kita marketing strategi di TikTok dan ternyata tanpa disangka-sangka di luar prediksi kita. Prediksinya cuma nambah 5.000 atau 3.000 orang yang follow Kubator, ternyata marketing strategi kita berhasil sampai 20 ribuan followersnya. Nah dari situ itu berimpact kepada orang-orang yang join program-program kita. Waktu itu kelas pertama kita nggak expect kelas pertama itu adalah kelas belajar atau cari tahu lebih terkait jurusan FK. Dokteran ya? Iya. Jadi mau bicaranya dari Kubator sendiri, tim Red Kubator. Karena FK juga. Nah dari situ ternyata yang tadi prediksi kita paling berapa sih yang hadir atau yang daftar gitu ya. Nah ternyata sampai 250 orang. Wah gokil. Itu pun dibatasi. Jadi tadinya ya ekspektasi berapa terus membludak dan kapasitas dulu cuma 300 gitu kan. Nah di situ awal mula ternyata Red Kubator itu bisa improve. Akhirnya kita nyelenggarain lagi kegiatan-kegiatan, kita berkolaborasi lagi dengan pihak-pihak yang emang satu visi gitu dengan kita. Kayak waktu kemarin kita berkolaborasi dengan salah satu platform juga, dan dia emang berfokus pada peningkatan kapasitas individu. Kita menyelenggarakan kelas debat, terus juga kelas penulisan, dan itu impactful. Dan kalau di total mungkin ada 700 plus orang yang udah hadir gitu di acara kita. Banyak banget ya. Iya. Itu sih. Oke, berarti memang secara antusias ini pemuda, anak-anak muda tuh senang banget ternyata ya. Senang banget. Dikasih wadah-wadah dia berkreasi gitu kan. Kreasi. Nah, ketika memang udah itu gitu ya, gue jadi menyadari nih Jan, maksudnya anak-anak muda ini memang kayaknya gitu ya, kedepannya gitu ya, fenomena kedepannya itu memang pengen punya wadah-wadah yang dia bisa improve skill-skill dia gitu. Ini kan artinya ketika kita berbicara soal skill gitu kan, artinya ada juga mungkin planning kita gitu ya, kita mau kemana sih gitu ya, kita mau ngapain sih gitu kan, karena ada kebingungan ini nih kita nih sebagai anak-anak muda biasanya gitu ya, apalagi sekarang udah trennya kan ada tren FOMO misalkan ya, misalnya ikut satu ikut lagi yang ini gitu kan. Nah lu memandang itu gitu ya, atau lu ada tips nggak sih buat anak-anak muda gitu ya, memplanning hidupnya atau skillnya kemana sih dia gitu kan, atau apa yang cocok buat dia dengan lu udah ngebuat ini semua nih gitu kan, lu dari maba kan udah ikut English gitu ya, lu emang berkaitan banget kalau gue lihat ya tadi ya, berkaitan banget sama sesuatu yang sifatnya pendidikan gitu ya, knowledge gitu ya, dari mulai esai gitu kan, debat gitu kan, menulis sampai akhirnya duta baca, lu bikin Red Kubator. Nah, gimana kemudian lu memapping itu nih gitu kan. Nah ini mungkin lu bisa ceritain ya, biar jadi inspirasi buat teman-teman, buat anak-anak muda yang lainnya dalam ngebangun itu gitu. Ya. Mungkin kalau soal ini ya, pertama-tama kita harus melihat diri kita. Kita berkaca, bercermin untuk mendalami diri kita sendiri. Karena kan yang akan ngejalanin kita kan. Hidup kita akan menjalani itu. Makanya perlu banget kita mengenal diri. Mengenal diri dengan cara apa? Dengan cara banyak caranya sebenarnya. Kalau untuk mengenal diri, kayak misalkan kita eksplorasi ikut-ikut kegiatan-kegiatan ya, walaupun kegiatan-kegiatannya
random gitu ya. Itu kan salah satu bentuk kita eksplorasi diri. Nah ini khususnya untuk teman-teman mungkin yang masih bimbang, nggak tahu dari teman-teman tuh sebenarnya minat bakatnya di mana sih, minatnya teman-teman potensinya di mana, itu pentingnya untuk eksplorasi. Beda kalau misalkan teman-teman yang udah tahu minatnya di mana. Kayak tadi misalnya contohnya aku udah tahu minat aku di tadi public speaking, bahasa Inggris, terus juga debat dan lain-lain. Makanya udah terplanning nih, udah riset-riset terkait hal itu. Tapi ada juga teman-teman yang masih belum tahu apa sih, mau ngapain sih gitu kan. Eksplorasi. Nah, kuncinya adalah mengeksplorasi hal-hal baru. Hal-hal yang ternyata baru tapi positif ya. Bukan baru tapi negatif. Ya, nah, itu beda. Maka dari itu rajin-rajin mengeksplorasi diri. Eksplorasi misalkan teman ikutan kegiatan ABCD yang webinar apa? Iya, webinar aja. Coba tanya itu webinar apa gitu. Oh, bahas tentang apa? Ikut aja. Dari situ akan terbentuk pola-pola di mana pada akhirnya kita menemukan titik kayaknya gue suka kegiatan ini. Kayaknya gue suka di titik-titik tertentu di mana itu gue banget gitu. Oke. Atau kalau lebih ininya, lu ikut organisasi, cobain aja divisi apa gitu ya. Jangan terpaku sama itu ya kalau lu belum punya skill yang lu tahu gitu ya, yang lu expert di bidang itu. Yang dirasa paling sesuai dengan diri. Nah, setelah kita tahu, oh kita sukanya di sini, baru di situ bisa mulai di mapping. Karena kita udah tahu ya, plan kita kita tipe orang seperti apa, kita itu minatnya di mana, kita bakatnya di mana. Setelah kita eksplorasi, kita udah tahu. Maka di situ langsung bisa di plan. Kira-kira end goals-nya itu mau jadi apa? Mau jadi orang yang seperti apa? Misal ya, contohnya adalah ketika gua end goals-nya itu mau berkarir di korporasi, di bidang bisnis misalkan. Maka dari awal udah ditentukan, karena goals-nya adalah bisnis, kegiatan-kegiatan planningnya juga ditata yang berkaitan dengan bisnis. Misalkan exchange ke Singapura, jurusannya jurusan bisnis, ambil course-nya course bisnis, terus juga ikut course-course lain di luar itu, misalkan itu yang berkaitan dengan bisnis. Jadi sudah terplanning. Itu kuncinya adalah itu. Dan juga teman-teman bisa mendivide atau memecahkan hal besar tadi. Goalsnya kan gede nih, goalsnya gede, kita pecahkan jadi hal-hal kecil. Misalkan 1 minggu ke depan gua itu mau ada kegiatan apa aja. Oh, itu penting juga tuh. Yang berkaitan dengan bisnis tadi. Benar. Sehingga pelan-pelan mengumpulkan hal-hal yang inline dengan si goals besar tadi. Jadi pelan-pelan itu bisa tercapai ketika teman-teman mendivide itu menjadi partikel-partikel yang lebih kecil. Betul. Dan bisa terukur juga padanya. Betul. Atau kalau ada bukunya, buku Atomic Habits. Iya, Atomic Habits. Jadi setiap habits kita menentukan masa depan kita. Betul. Jadi ini emang bener ya guys, kalau kita tadi ngelihat gitu ya perjalanan Fauzan gitu, bahwasannya memang udah diciptakan kalian itu mau ke arah mana sih gitu ya. Pun kalau memang tadi gitu, kalau kalian ini anak-anak muda gitu yang masih bingung, coba aja eksplorasi, ikutin segala macam gitu. Ini juga pentingnya ya, pentingnya ikut lingkungan yang positif gitu. Jadi memang lingkungan positif itu selain membentuk karakter gitu ya, membantu juga menemukan tujuan lu kemana gitu ya. Karena kalau kita ikut mungkin kebanyakan nongkrong dalam tanda kutip, nongkrong yang cuma sebatas obrolan sia-sia gitu kan, gak jelas gitu kan, itu juga akhirnya kita jadi gak punya tujuan hidup juga gitu. Walaupun ada istilah-istilah kalau nongkrong sampai malam itu obrolannya makin makin panas gitu ya, makin seru. Tapi kan poinnya adalah kita jadi lebih tidak terukur nggak sih gitu ya. Makanya penting juga buat teman-teman semua ikut kegiatan-kegiatan positif, webinar gitu kan, atau mungkin social movement gitu ya, atau mungkin kalau nanti mau ada Ritkubator ya, kalau ada project Ritkubator bisa ikut gitu ya. Bisa. Jadi memang ini gitu. Nah, sebagai penutup nih Jan, kan gue tadi ngelihat ya lu dengan rekam jejak lu gitu ya, berarti kalau gue melihat kan ada connecting the dots-nya ya gitu. Nah, lu gimana nih ngasih kemudian masukan ya gitu, atau bukan masukan ya, saran-saran ke teman-teman gitu ya, gimana sih caranya biar menginspirasi gitu ya, gimana sih buat teman-teman yang mungkin masih bingung ke depannya mau gimana dan ngapain gitu ya, lu ada saran gak sih buat anak-anak muda yang bingung eksplorasi dirinya dan sebagainya untuk bisa berdaya dan bermanfaat ini gitu. Oke, kata kuncinya adalah teman-teman yang masih bingung berarti kan belum ada sesuatu yang kepikiran, gak tahu mau ngapain. Kuncinya adalah eksplorasi. Hal yang pertama dilakukan adalah mengeksplorasi diri.
ikut kegiatan-kegiatan yang emang bermanfaat. Randomly nggak apa-apa. Kayak misalkan mau kegiatan terkait dengan literasi, mau kegiatan terkait dengan kegiatan-kegiatan politik atau kegiatan-kegiatan bisnis, itu adalah hal-hal yang eksploratif. Jadi dari sanalah, dari hasil-hasil eksplorasi teman-teman yang masih bingung mau ngapain, itu akan terkoneksi satu sama lain, terakumulasi dan terbentuk pola, dimana pada akhirnya teman-teman akan menemukan sebetulnya teman-teman itu cocoknya di mana sih? Cocoknya tuh di bidang A atau B atau C. Teman-teman akan menilai itu. Nah, setelah teman-teman tahu nih, sudah eksplorasi, terus juga pada akhirnya teman-teman akan memahami diri sendiri. Oh, ternyata bakat gue ada di bidang A. Gitu. Ternyata gue tuh tipikal orang yang kayak gini ya gitu. Ada pemikiran-pemikiran itu akan muncul ketika memang sudah mengeksplorasi banyak hal. Nanti di situ bisa ditentukan ke depannya mau jadi orang seperti apa. Goals besarnya ditentukan. Teman-teman perlu menentukan goals besar ketika teman-teman sudah mengenal diri teman-teman. Oke. Goals besarnya kayak misalkan aku pengen nih di masa depan aku akan menjadi presiden misalkan. Nah, itu ditentukan. Nah, dari goals besar tersebut, teman-teman bisa untuk divide into a smallest part of it. Jadi dibentuk partikel-partikel kecil. Nah, misalkan 1 minggu ke depan teman-teman Mau ngapain? Kegiatannya yang menunjang teman-teman untuk mencapai goals besar itu apa? Terus 1 bulan ke depan mau ngapain? 1 tahun ke depan mau ngapain? 5 tahun ke depan mau ngapain? Itu ditentukan. Karena partikel-partikel kecil itu, partikel yang menurut kita mungkin gak seberapa, ternyata akan berdampak kepada pencapaian besar yang kita tentukan. Betul. Ya tadi atomic habits ya. Iya, dan Habits itu juga nambahin sense belonging kita nggak sih? Iya, Ketika kita iya. bisa mencapai satu keberhasilan kecil itu bisa step-step selanjutnya gitu. Betul. Nah, setelah teman-teman menentukan, oh iya, cara menentukannya juga ada tools namanya SMART. Nah, SMART bisa searching di Google apa, pokoknya intinya kita harus make sure bahwa apa yang kita rencanakan itu tuh bisa tercapai gitu. Jadi terukur dan sesuai timeline. Nah, setelah menentukan segala macamnya, teman-teman menentukan masa depan seperti apa, terus ke depannya kegiatan-kegiatan teman-teman lakukan seperti apa, teman-teman bisa start untuk mulai berkolaborasi dengan orang-orang terdekat. Contoh realnya adalah ketika Ritkubator pada awal kegiatannya itu 0 rupiah. 0 rupiah, kita nggak keluar spesial pun, tapi gua mengajak circle pertemanan terdekat gua, yang misal ada yang sekolah di luar negeri, ada yang jadi duta bahasa Jawa Barat. Gua mengajak mereka untuk berkolaborasi di event gua untuk memberikan motivasi ke anak-anak SMA, untuk memberikan knowledge atau experience mereka ke anak-anak SMA. Yang pada akhirnya program tersebut berhasil untuk 0 rupiah gitu. Jadi teman-teman tuh jangan menganggap bahwa kalau bikin project harus ada duit gitu. Enggak mesti. Teman-teman bisa memaksimalisasi resource yang teman-teman punya, resource terdekat, entah dari diri teman-teman sendiri atau lingkungan teman-teman. Itu. Dan juga setelah menentukan itu semua, teman-teman gak boleh lupa bahwa hidup ini tuh bukan cuma hidup di dunia, tapi hidup di akhirat. Dan penting banget untuk melibatkan Allah di setiap kegiatan teman-teman. Enjoy the moment gitu. Enjoy the moment ini bukan yang kita happy-happy, kita senang-senang terus, tapi ketika kita udah nge-plan, terus kita udah melakukan kontribusi, kita coba berjalan, itu pasti kan ada kerikil-kerikilnya. Kita enjoy di setiap kerikilnya, kita enjoy ketika ada masalah yang datang, kita enjoy ketika kita stuck, pasti ada stucknya pasti. Ada stuck mau ngapain lagi ya, gitu. Tapi ketika kita selalu melibatkan Allah, kita akan selalu yakin bahwa keberhasilan itu akan ada. Masya Allah. Dan juga apapun hasilnya yang teman-teman nanti akan dapatkan, diserahkan. Kita tawakal pada akhirnya. Kita mengusahakan yang terbaik, hasilnya ya udah kita serahkan ke Allah. Mau gagal, mau berhasil, yang penting kita mengikhtiarkan. Nah kalau gagal nih, gimana? Bersabar itu bukannya berhenti ya, tapi bersabar adalah kita mencari solusinya, terus juga mendevelop lagi, sehingga kedepannya masih ada jalan-jalan sehingga akhir nanti. Itu sih mungkin buat teman-teman yang masih bingung dan juga masih belum semangat nih untuk menata kehidupan, semangat karena persaingan kita nih anak-anak muda semakin sengit,
apalagi 2045 adalah cita-cita Indonesia adalah golden age, tapi dipenuhi anak muda akan mendominasi, maka persaingan akan semakin ketat. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak mempersiapkan dari sekarang, itu takutnya ketinggalan dan takutnya teman-teman makin merasa kesusahan untuk kedepannya mau gimana gitu sih. Oke. Jadi Bismillah ya. Oke, jadi anak muda yang menginspirasi ya gitu. Kalau kita dengar cerita Ojan nih dari perjalanannya ngebangun titik akhirnya bisa tercipta inkubator, jadi duta baca ke Singapura gitu ya, program beasiswa gitu kan, dan program-program lainnya adalah nunjukin bahwasannya ayo teman-teman semua yang nonton ini gitu kan, ayo kita sama-sama menginspirasi nih gitu, ayo sama-sama ngelakuin sesuatu hal kecil apapun yang itu menjadi kebiasaan baik kita untuk menunjang skill-skill kita gitu. Jadi ayo salurkan kegiatan-kegiatan kita yang teman-teman mungkin yang mau masuk kampus gitu ya, planning bahwasannya masuk kampus harus ikut ini itu gitu ya, atau mungkin ikut sesuatu organisasi atau apapun itu, tapi udah tahu nih mau kemana gitu, ngembangin skill apa dan sebagainya. Intinya jangan sia-siakan masa muda kita ke hal yang tidak bermanfaat gitu ya. Atau cuma sekali, maka dari sekali itulah kita maksimalkan. Gokil gitu kan. Itu tadi. Nah, itu mungkin yang bisa kita banyak belajar dari Aujan gitu ya. Semoga teman-teman bisa terinspirasi, bisa semakin lebih aktif untuk melihat kesempatan-kesempatan dalam kehidupan kita gitu. Saya sebagai moderator Andi Muhammad Haikal izin pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.